dan berita real lah, yang berita asli. Kalau kakak sih tidak, kakak pribadi tidak menerima mentah-mentah berita dari sosial media, hoax dan lain-lain itu tidak kakak terima, tidak kakak langsung share ke IG, langsung share di grup WhatsApp kan. Jadi misalkan kita dapat informasi di IG, kita pastikan dulu nih di Google atau di YouTube apakah benar informasi tersebut seperti itu. Dan ada tuh isu mengenai akreditasi. apa aja lah. Tentang kita ada apa? Itu kan ada di. Oh, kita lah. Aman. Itu buka aja gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama aku Nurlaili Askia dari Pendidikan Ilmu Komputer angkatan tahun 2024. Hari ini kita akan podcast nih, jadi aku nggak sendiri, aku sama teman-teman dari kelompok 8. Silakan perkenalkan dirinya. Halo, nama saya Gido Jilano Rizky. Perkenalkan, nama saya Almeida Araya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan media sosial, bersama narasumber kita yaitu Kamadan. Kamadan, boleh perkenalkan dirinya. Oke, ya salam kenal semuanya. Kakak nama kakak Muhammad Ramadhani, kakak dari program studi pendidikan komputer juga ya, dari angkatan 2021 itu. Terima kasih Kak. Jadi apa sih pengaruh dan manfaat dari media sosial? Kan pastinya ada positif dan negatifnya kan ya. Dimulai dari cara kita berinteraksi hingga dampak ke kesehatan mental. Kita akan mulai dari bahas dari hal yang menarik perhatian kita. Lalu lanjut ke manfaat dan dampak dari penggunaan media sosial. Kita sama-sama mendiskusikan bagaimana masa depan media sosial. Jadi ayo kita mulai. Kamadan, tolong kasih kami pemahaman menurut kakak gimana pengaruh media sosial bagi kami generasi Gen Z sekarang. Oke, ya gitulah. Jadi apa sih tadi pengaruh dari media sosial bagi kita nih, Gen Z gitu ya? Iya. Kita perlu ketahui dulu apa itu Gen Z ya. Gen Z itu kan salah satu generasi dari 1999 sampai 2012 gitu ya. Dari kita. Betul. Kami kan kelahiran 2000 berapa? 2005. Kami 2006. 2006 nah, masuk Gen Z ya. Iya. Nah, Gen Z kan ada Gen Alpha, di bawah Gen Z apa? Apa? Gen apa di bawah Gen Z? Gen Gen milenial. Kita kan di antara gitu ya. Oh. Milenial, Gen Z baru Alpha gitu ya. Nah, Iya, betul. Gen Z ini cenderung gitu ya, saat pertama dilahirkan sampai perkembangan itu di masa-masa awal teknologi berkembang seperti itu. Nah, jadi adanya media sosial itu mempengaruhi kita dari segi kita berkembang, bagaimana kita menyikapi di kehidupan seperti itu. Karena kan kita masa-masa kecil kita ya di mungkin pas sekolah SMP, SMA itu baru masuk berbagai macam teknologi seperti itu. Dan kita lihat kan saat ini teknologi itu sudah sangat berkembang. Kita untuk Gen Z ini pengaruh dari media sosial bagi kakak ya sangat berpengaruh seperti itu. Karena kan dampak dari media sosial itu bagi Gen Z itu mempengaruhi sikap kita terhadap apa kita lakukan. Karena kan pasti kalian tahu lah apa itu namanya FYP, apa itu namanya trending kan pasti adalah kita menggunakan media sosial itu. Apa yang kita minati seperti itu, jadi sangat berpengaruh lah pada Gen Z kita saat ini. Oke. Makasih Kak. Terus apa yang mendorong kakak jadi menggunakan media sosial tuh untuk kehidupan sehari-hari? Nah, yang mendorong kakak ya untuk menggunakan media sosial itu terutama kita mencari informasi seperti itu. Kita kan dapat banyak informasi seperti itu. Anggapannya kan kalau zaman dulu ada istilah buku itu jendela dunia. Terus sekarang media berubah tuh anggapannya. Jadi sekarang media sosial yang jendela dunianya. Nah, jadi kan saat ini memang perkembangan dari media sosial itu sangat pesat seperti itu. Jadi kita walaupun kita tidak mencari, tiba-tiba ada informasinya seperti lewat. Kita kan mungkin di media sosial itu ada istilahnya scrolling lah, scroll tiba-tiba lewat
FYP tiba-tiba lewat video yang tidak kita cari. Nah seperti itu yang membuat kita minat kita terhadap media sosial itu banyak hal yang kita ketahui seperti itu. Oh iya. Sangat berpengaruh ya. Jadi kak, Ya. ini saya lagi yang bertanya ya. Apa pengalaman kakak dengan media sosial di masa lalu dengan sekarang? Dan bedanya apa sih kak? Di masa lalu ini mungkin di masa-masa awal ada media sosial lah. Ya, awal rilis. Awal rilis lah. Kan sebut aplikasinya nggak apa-apa lah. Enggak apa ya. Di masa awal ya mungkin media sosial di zaman kakak dulu pas SMP masa lalu tuh ada namanya BBM. Tahu BBM lah? Lain. Tahu masuk zaman juga. Pernah pakai? Pernah nggak? Pernah makai. Zaman kami juga zaman kami. Ada lah zaman juga gitu. Iya, Nah. Kan kita nggak tapi jauh juga lah. Itu BBM lain kayak lebih ke media sosial chattingan lah zaman dulu tuh. Jadi zaman dulu tuh informasi itu terbatas di antara kita aja, antara teman grup, sosial dan lain-lain seperti itu. Lalu datanglah namanya Instagram, Facebook, habis itu YouTube yang memang itu tuh ya cara tadi secara general informasinya. Jadi perbedaannya tuh adalah saat kita di awal-awal masa perkembangan media sosial itu lebih ke interaksi kita dengan teman sejawat, dengan keluarga, dengan orang yang kita inginkan seperti itu. Kita kan ada bergabung di grup lain yang apa yang kita sukai dulu kan namanya di grup BBM saya jual beli gitu loh. Nah kalau sekarang kan kita adanya misalnya sekarang ini ada Instagram, lagi TikTok, YouTube gitu kan kita bisa mencari informasi itu bisa kita cari nih keywordnya mengenai pembelajaran. Kita scroll terus pasti berubah itu anunya videonya tidak hanya pembelajaran lagi ya kan lah itu kan jadi menyesuaikan bagaimana kita FYP-nya. Nah jadi untuk saat ini berbeda lah penggunaan media sosial itu dari zaman awal-awal adanya sosial media sampai sekarang itu lebih general. Kita dulu tuh lebih spesifik lah namanya. Untuk masa awal tuh spesifiknya tuh lebih spesifik, kalau sekarang tuh lebih umum untuk segala. Jadi informasi yang kita tidak inginkan tiba-tiba ada seperti itu sekarang ini lah. Nah jadi seperti itulah untuk perbedaannya. Jadi nih ngomong-ngomong tentang media sosial kan juga banyak nih aplikasi macam-macam. Nah, tanya nih lah, apa platform media sosial yang paling sering kakak pakai gitu? Dan alasannya apa kenapa sering pakai aplikasi itu? Kalau kakak sih Instagram sih yang kakak gunakan. Kenapa Instagramnya? Instagram itu kan ada namanya Reels ya. Iya. Reels. Itu Instagram itu kalau dipakai kakak pribadi itu FYP ataupun minatnya tuh bisa kita sesuaikan. Tapi mungkin kakak nggak menggunakan platform lain kayak TikTok, kakak ada pakai TikTok, YouTube ada juga, tapi kakak lebih menggunakan tuh Instagram karena bisa kita atur sendiri. Kita atur sendiri tuh dalam artian misalnya ada video atau reels yang lewat di beranda kita sesuai dengan keinginan kita, bisa kita tidak sukai atau tidak minati. Mungkin di TikTok bisa aja juga lah di tapi kan namanya ada di aplikasi media sosial itu ada namanya algoritma ya lah. Tahu algoritma? Anak-anak itu pasti tahu algoritma. Nah algoritma itu menyesuaikan interaksi kita, searching kita di apa namanya itu di Shopee kah, di e-commerce, searching kita di Google, searching kita di mana-mana itu pasti sesuai dengan sosial media kita. Itu tanpa kita sadari memang sesuai gitu. Nah contohnya kan kita mencari HP nih di Google, tiba-tiba ada iklan di IG kita, ada jualan HP, itu pernah lah. Nah itu kan mempengaruhi kita gitu. Nah jadi kalau kakak pribadi memang dari dulu menggunakan Instagram selain sebagai sosial media kakak mencari informasi, sebagai juga untuk personal branding seperti itu. Kita membuat portofolio ya, foto kita, kegiatan kita sehari-hari, kegiatan di organisasi dan seluruhnya lah kita. Jadi orang itu bisa mengenal kita di Instagram seperti itu. Itulah untuk penggunaan aplikasinya. Ya, terima kasih. Jadi Pian tadi sering menggunakan aplikasi Instagram Ya, nih. Instagram. Nah, apakah Pian merasa kecanduan jika memakai aplikasi Instagram tersebut tuh? Lalu apakah itu tuh mempengaruhi waktu Pian sehari-hari, Kak? Jadi perihal kecanduan ya. Kalau kakak aku sih memang ya dari segi kecanduan itu kecanduan sih karena kan kita memang sehari-hari itu tidak bisa lepas dengan sosial media gitu. Pasti aja kita tuh waktu luang scrolling, waktu luang kan scrolling gitu itu. Betul, saya sendiri merasakan juga. Ya kalian kan bisa dikatakan kita Gen Z ini memang kecanduan informasi lah, haus informasi itu. Nah jadi kan informasi yang kita
tidak kita inginkan, informasi liar lah anggapan itu tiba-tiba lewat seperti itu. Jadi dari itu kembali lagi ke kitanya, kecanduan itu apakah kita bisa meminimalisir penggunaannya, kita bisa menghentikan scrolling kita, karena kan scroll itu kita ada merasa waktu seperti itu. Tiba-tiba kan kita buka IG, scroll berapa puluh video, ratusan video kita scroll kan ya ada kerasa gitu. Nah ya, jadi kalau kakak sendiri ya merasa kecanduan, tapi kembali lagi ke kitanya bagaimana cara mengatasi kecanduan tersebut seperti itu. Oh iya, tadi ngomong-ngomong kecanduan nih. Jadi di Instagram tuh ada terdapat banyak-banyak berita. Iya. Lalu bagaimana nih cara Pian membedakan berita yang hoax dan mana berita yang bujur-bujur real nih? Gitu. Berita hoax dan berita real lah, yang berita asli. Berita asli. Kalau kakak sih tidak, kakak pribadi tidak menerima mentah-mentah berita dari sosial media. Misalnya ada berita tentang hoax dan lain-lain itu tidak kakak terima, tidak kakak langsung share ke IG, langsung share di grup WhatsApp nggak ada. Tapi kita lebih kita kan anaknya IT lah, ilmu teknologi. Pasti kan kita tahu berbagai macam sumber informasi, itu ada Google, ada portal berita, artikel dan lain-lain. Kita bisa lah mencari data-data dari semua itu. Jadi misalkan kita dapat informasi di IG, kita pastikan dulu nih di Google atau di YouTube apakah benar informasi tersebut seperti itu. Contohnya kan yang dekat ini kemarin itu kan di IG kita santai aja lah. Iya, IG Kan santai. ada tuh isu mengenai Akreditasi. tahu aja lah. Internal kita lah ada apa lah. Nah, itu kan ada di aman lah kita lah. Aman. Kita buka aja gitu. Iya. Di IG kan ada tuh SG banyak. Iya. Oh bujuk ada nih tiba-tiba menutup logo ULM nya, habis itu apalah kemarin tuh ULM macam-macam lah, bisa diteruskan balasan-balasan. Nah tuh dari kakak pribadi itu kadang langsung meneruskan balasan tersebut, karena kami loh orang kayak FOMO Oh iya. balasan FOMO. FOMO lah balasan tiba-tiba kami nih kalau tahu kadang mencari berita di lain kak, kadang melihat suratnya tuh kan ini suratnya dulu. Kalau tahu suratnya tiba-tiba meneruskan itu yang kayak dari kita pribadi. Itu tuh kalau kakak lebih melihat dulu situasi dan kondisinya seperti itu. Kakak tuh lebih melihat apa sih penyebabnya, kenapa sebabnya, tidak langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut, langsung menyalahkan pihak itu. Tapi kita perlu adanya validasi itu. Jadi dari berbagai informasi nanya-nanya ke teman, bujurkah, benarkah berita itu, nanya-nanya ke Google. Kakak lihat beberapa jam kemudian memang ada di Google gitu itu, jadi ya ikutan juga lah nyebar, tapi dengan catatan itu ada kronologisnya kakak nyebar itu seperti itu. Jadi kita harus menggali dulu informasinya kan. Iya seperti itu. Jadi nggak perlu, jangan mentah-mentah lah dari sosial media itu tiba-tiba. Tadi kan kak parahnya kata Pian tuh jangan langsung diterima itu informasi yang tidak jelas gitu kan. Tapi misal informasi itu tuh bersumber dari teman atau keluarga mungkin kak, bagaimana tanggapan Pian? Ya mulut ke mulut. Itu mulut lah. Nah, kita tanyakan dulu sih ke teman ini dapat informasi dari mana. Kalau informasinya dari IG yang akunnya memang sedikit followers kan perlu dipertanyakan seperti itu. Informasi ini urgent nih, kata teman lo, ada di share-nya informasinya. Tapi pas kita tanya sumbernya tidak terpercaya seperti itu. Jadi perlu kita curigai lah anggapannya informasi tersebut tuh apakah memang benar atau tidak. Jadi kita memang segala informasi di media sosial ini harus divalidasi seperti itu, tidak bisa kita mentah-mentah, karena imbasnya adalah ke kita juga gitu kan. Di hukum negara kita tuh sebenarnya ada namanya UU ITE lah gitu. Jadi kalau kita ya menyebar berita hoax itu, kita tiba-tiba, makanya sekarang tuh kakak lebih berhati-hati meneruskan balasan-balasan yang berita-berita itu. Contohnya kan ada berita mengenai apalah kemarin tuh guru yang honorer yang gajinya kecil seperti itu, ramai tuh orang neruskan. Habis itu ada viral lah, ikut-ikut neruskan kan lo. Tiba-tiba kita dari pihak kepolisian kan mencari sumber-sumbernya kemana, kita kena ditanyai kan, gitu kita kaget lah anggapannya. Iya betul. Ya jadi perlu disaring dulu lah, karena kan dari pemerintah juga kalau menyebarkan hoax atau yang apalagi yang membuatkan itu lebih banyak lagi hukumannya, lebih mendalam lagi, apalagi yang nyebar kena imbasnya juga. Jadi perlu kita hati-hati lah menggunakan media sosial ini, guys.
apa sih Kak harapan Pian misal kalaunya terkait dengan perubahan di media sosial ini? Perubahan. Harapan Pian tuh ini kan semakin berubah itu media sosial semakin maju zaman nih, semakin ibaratnya teknologi semakin maju dan lain-lain. Nah, harapan Kakak dari sini apa? Untuk harapan ini ada dari dua sisi sih, dari sisi pengguna dan sisi media sosialnya. Kalau dari sisi penggunanya adalah harapan dari perubahan itu adalah saat kita tahu bahwa media sosial itu bersifat general secara menyeluruh, dan kita pribadi harus bisa menyaringnya. Kalau ada berita negatif, berita yang tidak benar, itu harus bisa kita antisipasi, jangan langsung terima. Kan mungkin di TikTok ada juga lah yang tidak suka itulah, maksudnya kalau scroll tidak menyukai gitu, Ya, tidak Dislike. tidak terkait, tidak disukai, tidak relevan lah dari kitanya. Itu kan bisa jadi kan algoritmanya menyimpan itu. Nah, dari kita pribadi harus tahu itu ada itu. Nah, kalau kita tidak mengklik itu pasti muncul terus. Jadi malah kita terjerumus ke informasi yang negatif seperti itu. Nah, kalau dari media sosialnya adalah media sosial ini ya tadi kata Bapak Harja kan, Bapak Ketua Prodi kita, media sosial ini tidak memiliki agama, tidak memiliki landasan seperti itu. Jadi kembali ke kitanya tadi, penggunanya. Kita tidak bisa menyalahkan media sosial seperti itu. Tapi harapan dari Kakak untuk media sosial yang bertebaran itu adalah bagaimana lebih sikap dari penggunanya seperti itu. Karena ada beberapa media sosial sudah kayak mungkin nama aja lah, Facebook tuh loh, sudah ada Kakak anggapannya tidak sukai, tapi tiba-tiba berita yang seperti itu muncul lagi seperti itu. Kan sebenarnya sudah tidak disukai, mungkin karena beberapa waktu lahnya kan ada yang nama itu di Facebook tuh snos kah atau bukukan tuh lah. Iya, Nah, itu kan ada, padahal sudah dihentikan tapi kan sampai 30 hari muncul lagi seperti itu. Nah, berarti untuk perkembangan zaman yang selanjutnya itu adalah bagaimana sih media sosial itu lebih memperdalam algoritmanya seperti itu kepada penggunanya, sekiranya memang tepat penggunaannya seperti itu. Nih kalau misalkan lo dari teman atau keluarga kakak tuh tadi ada yang menyebar informasi yang belum tentu benar loh. Kakak tuh gimana bilangnya kalau informasinya tuh belum benar? Ke orangnya tuh kan gak enak loh Kak. Misalnya ada di SG teman tuh Unlam tuh kayak gini padahal sebenarnya nggak kayak gitu tuh Kak. Kan nggak enak loh bilangnya. Gimana Kak caranya? Yang kadang itu mungkin lah kita CP, woi hoak apa deh. Ada kita telepon, woi itu berita kamu hoak ya maksudnya. Kan bikin malu kita loh Kak. Iya, bikin malu lah kita. Negurnya kalau secara kasar kan nyaman juga kita dengan teman tuh. Iya, kadang nyaman. Kita kan ada namanya itu di Kominfo, ada website yang namanya itu cek hoax salah atau info hoax lah, apa namanya lah? Info hoax tuh ada, rasanya kakak lupa kemarin tuh ada di website di Kominfo. Itu ada yang kita tempel link loh, misalnya yang ngirim link dari mana gitu loh, dari berita mana itu kita tempel di websitenya, itu pasti akan direview oleh orang lain. Maksudnya tuh link itu tuh apakah benar, tidak dari Kominfo yang memeriksa tapi dari orang lain yang dapat berita itu juga, lalu menyampaikan itu hoax. Jadi kita tuh menyampaikan ke teman itu secara halus sih sebenarnya bahwa berita yang disampaikan itu tidak benar, lalu kita sampaikan juga kepada teman itu resiko yang didapatkan kalau kita nyebar hoax juga. Kan sudah halnya tadi lo, kalau kita nyebar hoax ataupun yang membuatnya itu pasti dapat hukum pidana, hukum terdata seperti itu. Karena kan jejak digital tuh ada. Kalau jejak digital Tahu Kak. nah jadi kan itu hati-hati bukan bahaya chatan dengan kawan kah, mantan guys. Jadi kan lah jadi tiba-tiba ke mantannya. Sangat-sangat bahaya. Iya bahaya kan, kita cek kawan ya. Ya Kak, tadi kan Pian tadi sudah membagi harapan Pian terkait dengan perubahan media sosial Kak. Nah sekarang menurut Pian, bagaimana teknologi baru ini bisa mengubah pengguna media sosial biar lebih positif? Nah, biar lebih positif lah. Ya untuk media sosial ini ya kembali ke kita lagi sih sebenarnya apa yang ingin kita lakukan, karena perubahan itu walaupun dari media sosial tuh misalnya kita nge-follow tuh media sosial yang suka mengenai quotes, motivasi dan segala macam loh, tapi dari kita sendiri tidak mau berubah, itu kan kita kalah juga. Iya. Percuma ya kita kan anggapannya memfollow quotes
Unlam kah, Unlam quotes. Kalau ada lah, tidak adanya curhatan WLM aja lah. Curhatan WLM. Nah itu kan UGL lah sama temen itu. Kalau kita ngikuti curhatan WLM kan mungkin dapat berita-berita seperti itu. Jadi untuk perubahan yang ingin supaya kita berdampak juga lah, tidak hanya kita dapat informasi tapi kita juga harus implementasi apa yang telah kita baca, telah kita lihat di IG gitulah. Jadi bagaimana sih perubahan yang ingin diharapkan dari media sosial itu adalah saat kita kata-kata tadi, kita harus bisa menjadikan sosial media itu kita, bukan sosial media yang menjadikan bukan kita yang menjadi sosial media seperti itu. Kita harus spesifik dari kita menentukan target kita tuh apa yang kita sukai, bukan malah sosial medianya memberikan informasi tapi dari kita malah misinformasi jadinya. Jadi kita tuh harus secara pribadi bisa lah dari sosmed itu apa yang kita inginkan, yang kita perlukan, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi jangan sampai berbagai macam informasi tapi luput di orang Banjar tuh. Luput kita banyak informasi tapi luput juga kan nggak sesuai. Nggak sesuai, ada bagus jadinya. Kalau terlalu general ya memang itu tambah pikiran juga. Kita kan mahasiswa sudah mikiran tugas, mikiran hoak, mikiran isu yang penting. Itu malah menambah beban pikiran kita seperti itu sebagai Gen Z terutama. Nah ini Kak, pertanyaan terakhir dari Ulun Kak. Menurut Pian, apakah tadi kan dampak positif di kehidupan sehari-hari lah Kak. Nah sekarang nih menurut Pian, apakah ada dampak buruk dan positif dari sosial media terhadap pendidikan Kak? Dampak buruk atau positif? Dampak ya di dampak negatif, iya dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa terhadap pendidikan. Pendidikan. Mungkin kita bahas untuk yang positif dulu lah terhadap pendidikan di Indonesia terutama. Kakak juga kemarin tuh bergerak di bidang di UKM bergerak di bidang pendidikan dan pengabdian lah. Jadi kan kami menggunakan media sosial itu sebagai ajang kami mengenalkan bagaimana sih terutama kita mengajar seperti itu, bagaimana sih seorang mahasiswa itu ngajar di media sosial itu ya sebagai personal branding kita, terutama kan kita anak FKIP keguruan dan ilmu pendidikan itu, bagaimana orang tuh memandang kita di media sosial. Kita kan memang kalau kita ini kan jasa anggapannya, tidak terlihat bendanya. Anggapannya kan kalau anak komputer atau anak bidang kewirausahaan kan itu ada bendanya yang bisa dipamerkan ke mereka gitu. Nah misalnya kan berjualan apa nih berjualan aqua bisa ada hasilnya. Kalau kita ngajar kan apa hasilnya gitu yang dilihat, kecuali kan media sosial kita gitu. Nah jadi kan media sosial ini positifnya adalah branding kita sendiri nih sebagai calon guru tadi. Yang kedua adalah bagi pendidikan, media sosial ini bisa sebagai tempat kita menyebarkan materi, shortkan bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi mengenai pendidikan. Ini kan kakak kemarin dapat tugas di mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Itu ada tugas mengenai penggunaan Instagram, TikTok, Short, YouTube itu sebagai kita menyampaikan informasi. Jadi bagaimana kita dalam waktu 1 menit itu menyampaikan materi yang singkat. Jadi kan selain kita menyampaikan materi, itu kita melatih kita juga membuat video yang memang 1 menit itu bagaimana tersampaikan ke audiensnya. Jadi memang sangat positif lah penggunaan media sosial ini. Nah untuk dampak negatifnya juga ada tentunya dari media sosial ini. Dampak negatif dari kependidikannya mengenai media sosial ini adalah itu bagi anak-anak yang menurut kakak yang masih SD, masih SMP itu kan masih labil gitu loh, yang masih memang fokusnya itu harus belajar di sekolah, tiba-tiba diberikan oleh HP lah oleh orang tuanya mungkin. Nah jadi itu tuh mempengaruhi prestasinya, karena kan kakak juga melihat itu nya terlalu asik YouTube, nggak sempat belajar, mungkin bimbingan orang tua juga kurang gitulah. Jadi yang membuat anak tersebut tuh kecanduan media sosial gitu. Nah kan kada stabil. Kalau kita kan bisa aja menangkalkan nih, soalnya SMK, SMA, SMP ini bisa aja membatasi diri kita. Tapi kalau anak-anak kan masanya bermain ya bermain gitu lah, kada fokus laginya ke belajar. Jadi mempengaruhi lah dari segi akademis seorang anak-anak seperti itu.
Kalau mungkin dampak kita dari mahasiswa adalah ya tadi terlalu orang tuh banyak terlalu berleha-leha kan anggapannya, terlalu bermalas-malasan. Nah kita skor lebih hemat, tiba-tiba beneran tugas banyak, praktek banyak, coding banyak gitu. Orangnya pengoler kan. Ya, kita. Dampak kita akademis itu pengaruh juga sih. Nah, kalau dampak negatif ke pendidikannya itu ya kembali lagi ke orangnya, tidak ada yang mungkin spesifik negatif, positif ke media sosialnya. Masih di negatif tadi Kak. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Iya. Gini kan, tadi Kak perannya negatif ini kan ada banyak itu kan hitungannya tuh. Nah misalnya dampak negatifnya itu membuat seseorang itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu gitu Kak. Gimana itu tuh misalnya ada viral misalnya ini prank gitu kan. Ada prank apa misalnya gitu kan, kita nih mau ngonten gitu misalnya mau mempraktikkan juga, nah tapi itu tuh termasuk sudah ke hal yang negatif, gimana itu Kak? Ya negatif lah di media sosial lah. Tadi mengenai media sosial ini adalah memang mengarahkan hal yang negatif gitulah. Mungkin agak sedikit sih yang kakak sampaikan ini, yang baru-baru ini kan ada banyak berita tuh mengenai tindak asusila lah, tahu jawab lo, yang mengenai yang dibunuh lah, mengenai yang tindak kekerasan lah, pasti ada lah tuh beritanya. Saat ini ada terus tuh anggapannya itu adalah berawal dari media sosial yang itu bersifat terlalu general lah, kita tidak bisa menyaring, kita penasaran dengan hal itu, bahkan anak-anak di bawah umur lah pelakunya gitu. Nah miris banget bang itu soalnya, itu pengaruh juga ke pendidikan mereka gitu. Nah bagaimana mereka mempengaruhi itu, jadi sebenarnya dari pemerintah itu harus ada namanya pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak itu kan. Sebenarnya kalau kita rasa ya kurang lah, itu kan yang didapat mungkin di MTS atau di mana yang dapat itulah. Di sekolah SMK atau SMA itu kalau dari kakak pribadi belum ada lah yang memang mengarah ke budi pekerti itu. Mungkin ada sih namanya itu BK kah, bimbingan konseling loh. Itu kan lebih ke pembulian, lebih ke tidak kekerasan. Tapi kalau tindak asusila, tindakan lain itu mungkin dari mereka siswa itu menganggap itu kayak bercandaan gitu. Nah padahal kan dampak negatifnya itu banyak gitu. Nah mungkin dari pemerintah sudah ada sih P5 lah anggapannya kan, itu P5 mengenai kekerasan seksual ataupun asusila itu sudah ada. Cuman ya kembali ke siswanya itu, nah bagaimana bisa membatasi hal-hal yang negatif, hal-hal yang berita hoax atau prank yang ada di media sosial itu bukan sebagai yang diikuti gitu, tapi sebagai pelajaran lah ya apa imbasnya dari hal tersebut itu sih. Oke, mungkin dari Ulun dan teman-teman sudah cukup. Terima kasih Kak Madan sudah sharing tentang penggunaan media sosial. Jadi untuk teman-teman yang nonton, ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kami. Terima kasih juga Kak Madan sudah meluangkan waktunya. Akhir kata dari aku dan teman-teman, izin pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.